Welcome back to my channel, brothers and sisters. Salam sehat dan bahagia selalu ya. Bertemu kembali dengan saya, Stephen Ang, yang akan memandu Anda melalui proses step by step, tips and trik yang mudah dijalankan dan selalu menarik setiap saat. Ya, brothers and sisters, tentu kita semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya aplikasi WhatsApp, yang menjadi salah satu aplikasi yang sering dipakai oleh kita semua dalam setiap aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Dan saya yakin juga banyak fitur-fitur fasilitas yang sudah diberikan WhatsApp kepada kita semua untuk mempermudah ya pekerjaan ataupun aktivitas kita tersebut ya. Dan masih banyak sebenarnya fasilitas yang ada di WhatsApp itu belum kita benar-benar pahami semuanya ya. Dan hari ini khususnya saya mau membahas mengenai voice message atau pesan suara di WhatsApp. Kita semua juga pasti pernah menerima pesan suara dari seseorang di WhatsApp ya. Atau kita sendiri juga pernah merekam suara kita dan mengirim pesan ke orang lain. Namun, voice message atau pesan suara di WhatsApp bukanlah hanya sekedar rekam, kirim, dengar. Tetapi banyak keunggulan ya, fasilitas dari voice message pesan suara di WhatsApp ini. Nah, ada 8 keunggulan voice message pesan suara di WhatsApp. Wow, ada 8 ya. Apa aja itu? Ya, saya akan kupas satu persatu untuk brothers and sisters. Langsung saja kita simak bersama. Saat ini saya sedang memegang sebuah smartphone dan saya sudah masuk ke WhatsApp ya. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada brothers and sisters. Biasanya kalau kita mau mengirim pesan melalui WhatsApp, yang sering dilakukan oleh brothers and sisters itu apa? Ya, pertama, saya lebih suka menggunakan chat, ketik, ya, ketik tulisan secara langsung seperti itu, ketik, ya, atau lebih suka dengan daripada saya ketik, saya mendingan saya telepon langsung aja deh pakai WhatsApp call, ya, voice call langsung halo gitu ya, jadi kita bisa dengar suara ya seperti biasa kita telepon. Atau Anda lebih nyaman saya daripada ketik chat ya, lebih enak saya rekam suara saya saja. Nah, tapi saya tidak mau ngomong langsung di telepon ya, saya kirim suara saya saja. Jadi itu yang disebut dengan voice message atau pesan suara ya. Nah, dari 3 pilihan ini mana yang lebih sering brothers and sisters pakai? Ya, tentunya juga itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Nah, tapi langsung saja kita kupas terlebih dahulu 8 keunggulan dari voice message ini. Keunggulan pertama adalah kita bisa merekam suara kita kapanpun dan kita bisa berhenti sejenak dan kita bisa melanjutkan kembali rekaman kita. Maksudnya apa? Jadi seringkali kita ketika kita rekam voice message di WhatsApp ya, kita tekan terus tombol dari mikrofon yang ada di sebelah kanan bawah ini sambil kita halo 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 sampai kita selesai rekam, baru kita lepas tangan kita seperti ini dan suara kita terkirim. Tapi itu cara yang lama ya. Nah, cara yang baru ini adalah kita tidak perlu lagi terus menahan tangan kita ya. Dimana caranya adalah ketika kita menekan tombol mikrofon hijau ini, kita langsung tekan dan slide ke atas. Itu ada sebuah gambar gembok ya. Kita tekan seperti ini, langsung kita geser ke atas. Akan muncul satu tabel di mana kita sedang merekam suara. Tangan saya sudah tidak lagi menahan terus tombol mikrofonnya. Di sini saya bebas ngobrol ya, pesan yang mau saya kirim. Kemudian saya hendak berpikir sejenak, saya bisa pause. Dengan menekan tombol merah di bawah itu, saya pause dan saya mikir dulu, saya mau ngomong apa ya. Kalau sudah siap, saya mau lanjut lagi, saya tekan lagi mikrofon merah ini. Dan saya tinggal lanjut ngomong. Ya, jadi mudah bukan? Ya. Nah, setelah itu kita bisa pause dulu. Dan kalau sudah yakin ya kita kirim pesan kita, kalau nggak jadi kita buang ke tong sampah. Keunggulan kedua dari voice message di WhatsApp adalah sebelum kita mengirim, kita bisa draft preview ya. Kita bisa dengerin dulu yang sudah kita rekam, kita tinggal play di sini. Kita dengarkan dulu, kemudian kita juga bisa menggeser ya. Kita mau loncat ke detik berapa, seperti itu ya. Dan kalau sudah yakin, ya sudah yakin, ya udah kita tinggal
kirim saja tombolnya ya. Keunggulan ketiga dari voice message di WhatsApp adalah kita bisa mengecek langsung volume level suara kita. Maksudnya apa? Contohnya ya, ketika kita sedang merekam ya, kita bisa melihat apa? Waveform visualization. Artinya gelombang visual suara kita ya. Jadi kalau suara kita semakin kencang, semakin tinggi volumenya, maka garis gelombangnya juga semakin panjang dan tinggi. Kalau suara kita kecilkan, dia akan semakin kecil. Jadi seperti ini ya. Nah, kelihatan ya gelombangnya itu naik turun. Jadi di sini kita bisa melatih volume suara kita supaya kita tetap stay sama ya, tidak terlalu kencang, tidak terlalu tipis suaranya. Jadi kita bisa mengatur intonasi, nada, dan volumenya. Atau kita mungkin terlalu dekat, terlalu jauh, pasti berbeda gelombang suaranya. Oke, nah, setelah kita yakin semua sudah selesai, kita langsung kirim. Keunggulan keempat dari voice message di WhatsApp adalah out of chat playback. Ketika seseorang ya, yang sudah kita kirim misalnya sedang mendengarkan voice message ya, atau contohnya saya nih dapat kiriman pesan suara dari seseorang, saya sedang dengerin nih. Muncul satu tabel di mana kita sedang merekam. Kemudian ada orang lain atau kita sebut sebagai B itu kirim chat ke saya dan saya mau balas, tapi saya pingin sambil dengerin suara dari si A, saya balas chat si B. Bisa nggak sih? Nah, di sinilah keunggulan dari voice message di WhatsApp ya. Ketika saya sedang mendengar pesan suara seperti ini, saya keluar, saya pindah ke chat yang si B. Seperti ini ya contohnya, saya sedang di chat tempat lain. Nah, di atas kita bisa melihat ada satu tabel ya, di mana itu ada gambar dari profile picture si pengirim suara. Ya, kita bisa sambil dengar, sambil kita chat ya. Seperti ini kita chat, tapi kita sambil dengerin. Ya kan? Bagus banget ya, ini luar biasa banget. Jadi kita bisa multitasking ya, nggak harus kita di ruang chat A, kita dengerin dulu suaranya sampai selesai, baru kita bisa melakukan hal yang lain ya. Nah, jadi di sini bisa multitasking dan kita juga bisa pause ya. Seperti ini, itu kita mau lanjut ketik, setelah itu kita mungkin mau melakukan hal lain. Nah, jadi itu bisa aja ya. Keunggulan kelima adalah remember playback. Ketika kita mendengarkan pesan suara yang dikirim seseorang, lalu kita mau berhenti dulu karena kita melakukan pekerjaan yang lain, nanti saya baru lanjut dengar. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya harus dengar dari awal? Ya, terus saya lupa ya, tadi saya dengar sampai di menit keberapa, detik keberapa. Saya lupa. Nah, gimana dong ya? Nah, jangan khawatir, brothers and sisters. Disinilah WhatsApp sudah menyiapkan semua fasilitas yang ada. Ketika kita masuk kembali ke WhatsApp, ya, di situ kita bisa melihat bahwa ada bagian berwarna abu gelap dan ada sebuah bulatan kecil. Itu menandakan itulah posisi terakhir kita mendengar pesan suara tersebut. Jadi ketika kita tekan play, dia melanjutkan kembali yang tadi kita terakhir dengar. Ya, nah jadi kita nggak perlu khawatir lagi dengan hal-hal yang tadi ya. Saya harus dengar dari awal, saya lupa saya tadi di posisi terakhirnya mana. Jadi WhatsApp sudah merekam jejak kita ya. Posisi terakhir kita mendengar pesan suara tadi. Keunggulan keenam adalah fast playback, ya, dimana terkadang ya ada seseorang yang cara bicaranya itu pelan banget ya, sampai-sampai kita kadang-kadang nggak sabaran pingin dicepetin aja nih. Ya, jadi kita bisa apa? Mempercepat ya suara yang sudah dikirim seseorang. Seperti kita sedang mempercepat video yang sedang kita nonton ya. Ya, kita sering ya mempercepat videonya supaya lebih cepat lewat gitu ya, seperti itu ya. Nah, di voice message WhatsApp ini juga bisa kita lakukan hal yang sama. Caranya seperti apa? Ketika kita sedang mendengar, di sebelah kiri itu ada sebuah icon satu kali. Maksudnya apa? Satu kali adalah normal speed ya. Nah, kita mau mempercepat caranya kita tekan di situ. Jadi 1,5, 1,5 kali. Kemudian kita pencet lagi 2 kali speed, lebih cepat dari normal. Ya, jadi kesannya cepat banget suaranya ya.
Nah, jadi ini juga menurut saya itu salah satu fasilitas yang bagus banget. Keunggulan ketujuh adalah receive ya, atau sudah diterima dan sudah didengar. Jadi kita bisa tahu apakah orang tersebut yang kita kirim sudah mendengarkan voice message kita ya. Di situ ada sebuah icon mic kecil di profile picture. Nah, di situ akan berubah menjadi warna biru mic-nya kalau orang tersebut sudah mendengar voice message kita. Nah, ini buktinya ya. Kita lihat sama-sama di sini. Ya, ada warna biru di situ. Oke, keunggulan ke-8 adalah tentu kita tahu kalau kita mau rekam pesan suara, terkadang kita ingin rekam itu dalam bentuk lengkap misalnya satu file itu sudah ya udah satu paket itu ya suara pesan yang mau saya sampaikan ya. Jadi jangan khawatir kalau voice message di WhatsApp ini hanya terbatas misalnya cuma bisa 60 detik atau 1 menit atau 3 menit ya. Voice message di WhatsApp itu bisa rekam dengan durasi yang panjang banget ya. Jadi jangan khawatir ya, dengan voice message di WhatsApp ini semua sudah disiapkan oleh WhatsApp untuk kita semua. Bagaimana brothers and sisters? Mudah bukan? Dan tentunya saya yakin 8 keunggulan voice message pesan suara di WhatsApp ini akan sangat membantu pekerjaan dan aktivitas brothers and sisters sehari-hari. Dan kembali lagi ke bincang-bincang kita tadi sebelum saya masuk ke dalam topik 8 keunggulan tadi. Dari 3 cara ya. Telepon langsung, ketik di chat, atau mengirim pesan suara. Mana yang lebih sering atau menjadi andalan brothers and sisters ya. Karena menurut saya juga ketika kita mengirim pesan melalui rekaman pesan suara voice message, ada plusnya ya, ada hal positif yang bisa kita dapatkan, di mana penerima pesan itu tidak perlu lagi merasa kurang nyaman, dalam arti seringkali ya saya perhatikan hasil ketikan chat itu bisa disalah respon ya, disalah baca oleh orang yang menerima pesan ya. Dia bisa menduga-duga, jangan-jangan ketika dia ketik pesan ini dia sedang apa? Kesal, sedang marah-marah, sedang emosional ya. Jadi ketika saya yang baca itu saya sudah menduga-duga, saya sudah negative thinking, saya tambah lagi dengan dugaan-dugaan saya ya, sehingga saya merasa si pengirim pesan ini dia sedang apa, emosi dengan saya, tidak enak dengan saya, sedang marah dengan kesal dengan saya ya. Saya tidak tahu nih emosionalnya sedang apa, seperti apa, apa ya, raut wajahnya ibaratnya seperti itu, atau intonasi suaranya seperti apa. Nah, dengan kita mengirim pesan suara ya, ketika kita sedang menjelaskan sesuatu ke orang yang menerima pesan tersebut apa? Dia akan bisa mendengar, oh ternyata dia bukan kesel ya, dia bukan marah ya, dia sedang menjelaskan dengan baik-baik loh. Nah, jadi ini kita bisa menghilangkan juga dugaan-dugaan orang yang sedang membaca pesan kita ya. Jadi jangan sampai orang yang mendengarkan atau mendapatkan pesan kita tuh jadi salah paham terus. Ya, tentunya yang penting kita gunakan semua fasilitas yang ada di WhatsApp itu sebaik-baiknya untuk tujuan yang baik, benar dan positif tentunya. Oke, silakan like video saya, subscribe YouTube channel saya bagi yang belum subscribe ya. Bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari Stephen Ang yang selalu menarik dan bermanfaat. Dan ingat untuk apa? Share ke lebih banyak lagi yang Anda kenal agar bisa mendapatkan manfaat yang sama dari video saya. Thank you for your support. Yeah. See you soon. Bye bye.